Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata terkait menjelaskan apa itu kompetensi dan akumulasi dalam hukum acara perdata. Dan tidak perlu berlama-lama, selamat menyaksikan. Pengertian kompetensi. Kompetensi hukum acara perdata adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Kompetensi ini didasarkan pada jenis dan tingkatan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua jenis kompetensi dalam hukum acara perdata, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum atau biasa disebut dengan yurisdiksi yang dimilikinya, dan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal para pihak yang bersengketa. Contohnya seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Kolaka, dan sebagainya. Sebagai contoh, Pengadilan Jakarta Pusat yang memiliki kompetensi adaptif terhadap perkara-perkara perdata yang mana tergugat berada atau berdomisili di Jakarta Pusat. Atau di lain pihak dalam perkara perdata, misalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat punya kewenangan apabila memang para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan badan peradilannya. Pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak perdata individu atau entitas hukum. Contohnya seperti pengadilan niaga punya kewenangan untuk memutus perkara-perkara seperti kepailitan, PKPU, perkara-perkara hak kekayaan intelektual. Contoh lain adalah pengadilan agama punya kewenangan untuk memutus perkara-perkara seperti perceraian untuk mereka yang beragama Islam, dan juga masalah warisan. Selain itu ada juga pengadilan hubungan industri untuk memutus perkara-perkara terkait hubungan industrial atau hubungan antara pekerja dan pengusaha. Kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Dalam gugatan, pada umumnya itu ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam peradilan tertentu, ada juga yang disebut pihak terintervensi. Masing-masing pihak umumnya terdiri dari satu orang, tetapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang. Begitu pula tuntutan atau objek sengketanya bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu objek. Kumulasi dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah kumulasi gugatan yang mana pihaknya terdiri dari lebih dari satu orang atau lebih dari satu subjek hukum. Syarat mengajukan kumulasi subjektif yaitu harus ada hubungan antara korelasi subjek yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua,
Kumulasi objektif. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Yang digabungkan adalah objek perkaranya, namun ada juga gugatan yang tidak boleh digabungkan, yaitu dalam gugatan bezit yang diatur dalam pasal 529 KUH Perdata.